warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aurelia Wibawanti dari kelas Tadris IPA SA dengan NIM 2082000036. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Ya, pada handout kali ini yang akan dibahas adalah 1. Penjelasan tentang konsep dasar pembelajaran kontekstual. 2. Bagaimana latar belakang fisiologis dan psikologis pembelajaran kontekstual. 3. Komponen pembelajaran kontekstual. Dan 4. Penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video penjelasan dari saya. 1. Penjelasan tentang konsep dasar pembelajaran kontekstual. Contextual Teaching and Learning atau biasa disingkat dengan CTL adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran semacam ini sangat penting dikuasai oleh guru, terutama pada saat mengajar di jenjang pendidikan dasar atau MI. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat dalam jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. Dari konsep tersebut, ada 3 hal yang harus dipahami oleh guru. 1. CTL menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Kedua, CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Serta ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana latar belakang filosofis dan psikologis dari pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat dengan CTL? Oke, di sini saya akan membahasnya secara singkat, yaitu yang pertama, latar belakang dari filosofisnya adalah CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Aliran konstruktivisme berangkat dari pemikiran epistemologi Giambattista Vico. Pengetahuan merupakan struktur konsep dari subjek yang mengamati. Selanjutnya, pandangan filsafat konstruktivisme tentang hakikat pengetahuan mempengaruhi tentang konsep proses belajar. Bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Dan yang kedua adalah latar belakang dari psikologisnya, adalah sesuai dengan filsafat yang mendasarinya bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek. Peran aktif ini dapat dipandang dari sudut psikologis. CTL berpijak pada aliran psikologis kognitif. Menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu mengenai lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Apa yang tampak pada dasarnya adalah wujud dari dorongan yang berkembang dalam diri seseorang. Sebagai peristiwa mental, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang ada di belakang gerakan fisik itu. Mengapa demikian? Sebab manusia memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk berperilaku. Ketiga, komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Oke, di sini saya akan menyebutkan sekalian menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran kontekstual. 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual. Pandangan konstruktivisme adalah pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas atau sempit dan tidak dengan tiba-tiba.
Kedua, bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Karena itu, bertanya merupakan strategi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Kata kunci dari strategi inquiry adalah peserta didik menemukan sendiri. Ketiga, masyarakat belajar atau learning community. Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Keempat, pemodelan atau modeling. Yang dimaksud dengan komponen pemodelan adalah proses pembelajaran yang memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. Misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing dan lain sebagainya. Kelima, refleksi atau reflection. Refleksi merupakan proses pengedapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Keenam, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah penilaian atau authentic assessment. Data kemajuan belajar peserta didik diperoleh dari satu partisipasi setiap peserta didik dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir adalah keempat, yaitu tentang penerapan pembelajaran kontekstual. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. 1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental. Kedua, membentuk grup belajar yang saling tergantung. Ketiga, mempertimbangkan keragaman peserta didik. Keempat, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri dengan 3 karakteristik umumnya. Kelima, memperhatikan multi-intelijensi peserta didik. Keenam, menggunakan teknik bertanya atau questioning yang meningkatkan pembelajaran peserta didik, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketujuh, mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna bila mereka diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Kedelapan, memfasilitasi kegiatan penemuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri. Nah, dari video penjelasan saya tadi, apa yang Anda tangkap dari pembelajaran dan menggunakan CTL? Pada CTL, untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, anak mengalami langsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas bukanlah tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, akan tetapi tempat untuk saling membelajarkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.